Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu LPD KKA, perkenalkan nama saya Miftahul Fahmi Eskom sebagai guru informatika KKA pada sekolah SMKS Kusuma Bangsa Bogor. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam pembahasan optimalisasi AI di bidang desain grafis pada jurusan Desain Komunikasi Visual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Baik, kembali lagi pembelajaran Bapak ya di Informatika KKA ya. Sebelumnya silakan teman-teman baca doa terlebih dahulu ya. Untuk Anjar dipersilakan untuk memimpin doa. Siap. Udah mulai. Udah selesai baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Pada ceria semua, bersemangat semua? Ada yang hari ini bersedih hati? Ada. Siapa di sini? Ya. Oh, Adam. Oh ya. Jangan bersedih hati ya, tetap semangat dan berceria ya. Supaya hari ini kita tetap konsen ya. Oke, hari ini kelasnya, labnya bersih ya, rapi, nyaman ya. Oke, ya baik teman-teman. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu informatika dan KKA ya. Nah, jadi teman-teman untuk saat ini ya, di era teknologi yang sudah maju ya, penggunaan dalam AI ya itu sangat diperlukan ya. Di sini siapa yang sudah menggunakan AI? Yang merasa ya, atau yang pernah menggunakan AI siapa? Coba cungkan tangan. Nah, ya, woi lumayan banyak ini ya. Oke. Menggunakan apa? AI. Aplikasi apa? ChatGPT, Gemini. Ya, ada lagi? Ada yang mencoba visual editing video gitu? Edit apa? Atau VO3 udah pernah nyoba? VO3? Oh, belum ya. Nah, teman-teman, jadi di zaman sekarang itu ya, AI itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Bukan sesuatu hal yang banyak negatifnya, tapi banyak juga positifnya gitu ya. Jadi mengapa AI itu diciptakan? Ya untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, kenapa teman-teman harus belajar AI gitu ya? Kenapa teman-teman harus belajar AI? Karena ya banyak yang pekerjaan kita itu sudah diambil alih oleh AI ya. Misalnya yang sekarang sudah dipakai itu CS ya. Ya, customer service. Pernah chat Shopee atau lain sebagainya nggak yang ada keterangan chat ini dibalas oleh AI? Pernah nggak? Pernah ya, pernah melakukan itu. Nah itu pekerjaan itu mulai perlahan udah semakin menghilang gitu ya, karena digantikan oleh AI. Nah, jadi tujuan dunia pendidikan memasukkan coding dan kecerdasan artifisial ya, karena itu supaya teman-teman masih tetap bisa bekerja gitu ya di dunia yang sudah serba AI ini kayak gitu. Kemarin juga saya bertemu dengan perusahaan gitu ya, ya, membicarakan tentang dunia perusahaan mereka ya, dan saya juga sambil mengajukan PKL ya, sambil link and match di dunia perusahaan
Itu kata perusahaan di dunia desain grafis itu 50% menggunakan AI, 50% menggunakan brainware atau otak kita, otak manusia gitu ya. Jadi penggunaan AI sudah 50% nih di dunia desain grafis ya. Jadi udah jarang tuh desainer menggunakan benar-benar brainstorming secara 100% gitu ya. Jadi menggunakan AI gitu 50%-nya ya. Nah, ini buat teman-teman juga yang sebentar lagi juga berangkat PKL ya. Nah, di desain itu bisa kita menggunakan referensi AI gitu ya. Menggunakan referensi AI. Apalagi kakak kelas teman-teman gitu sedang menggunakan atau sedang membuat ya sebuah produk LSP ya. Itu untuk saat ini kita bisa menggunakan referensi atau sebuah sebuah bayangan desain menggunakan AI seperti itu ya. Jadi teman-teman di jurusan desain komunikasi visual harus lebih memahami tentang penggunaan AI ya, tentang penggunaan AI. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ya diharuskan ya mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini supaya teman-teman paham ya tentang penggunaan AI ini ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke PPT ya. Nah, ini teknologi artificial intelligence inovasi AI masa depan atau masa kini. Nah, pengertian artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan AI adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kecerdasan buatan AI mungkin komputer belajar dari data ya, mengenali pola, membuat keputusan dan memecahkan masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia ya. Nah, sejarah perkembangan AI, ungkapan kecerdasan buatan pertama kali digunakan pada tahun 1956 oleh di Simposium Dartmouth ya. Dan secara luas dianggap sebagai awal penelitian AI. AI berkembang pada dekade-dekade berikutnya sering dengan meningkatkan algoritma dan kekuatan pemrosesan. Meskipun terhenti pada tahun 1970-an dan 1980-an karena terkendala teknologi dan pendanaan. Nah, ini ada jenis-jenis AI. Ada Narrow AI ya atau Weak AI, General AI, Strong AI, Reactive Machine ya, Limited Memory AI, Theory of Mind AI ya. Kecerdasan buatan AI dapat diklasifikasikan menurut tingkat kecerdasan dan penerapannya. AI dapat dibagi menjadi dua kategori yang sempit ya dan AI umum. AI sempit jenis AI yang dioptimalkan untuk tugas-tugas khusus seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan pengenalan wajah. Nah, itu jenis-jenis AI. Selanjutnya, teknologi di balik AI. Teknologi kecerdasan buatan AI menggunakan berbagai pendekatan algoritma untuk memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Machine learning atau ML adalah teknologi penting yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit ya. Pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan canggih yang menangani data dalam jumlah besar seperti foto atau teks ya. Nah, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja hingga mempermudah aktivitas sehari-hari. Dalam dunia bisnis, AI membantu optimisasi tugas-tugas repetitif, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas ya. Nah, jadi sangat berharga sekali ketika teman-teman bisa menggunakan AI ya. Jadi ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan misalnya customer service
ya, karena customer service-nya itu digantikan oleh AI. Nah, teman-teman yang bisa AI, apakah bisa bekerja? Bisa, ya. Karena kenapa? Sebuah perusahaan yang ingin SDM-nya itu digantikan oleh AI, yang akan menggunakan atau mengoperasikan si AI tersebut adalah karyawan yang bisa AI. Nah, jadi teman-teman itu harus bisa gitu ya, harus memahami ya, harus bisa menggunakan AI ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman misalnya basicnya atau keahliannya customer service, setidaknya teman-teman bisa bekerja bagian AI ya, yang mengatur customer service yang dikelola oleh AI seperti itu ya. Jadi paham ya. Jadi kedepannya perusahaan bakal menggunakan orang yang paham IT tentang AI. Jadi seperti itu. Oke, next. Tantangan dan resiko AI. Nah, pasti setiap ada sebab ya, pasti ada ya penyebab ya. Nah, meskipun kecerdasan buatan AI memiliki banyak keunggulan, namun juga menghadapi banyak masalah dan ancaman. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah etika dan privasi. Karena penggunaan AI dapat mengumpulkan dan analisis data dapat membahayakan perlindungan informasi pribadi. Selain itu, terdapat risiko pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan yang menggantikan tenaga manusia, khususnya di industri dan jasa. Nah, itulah yang tadi saya bilang, ancaman AI ya. Otomatis SDM manusia akan digantikan oleh AI ya. Tapi AI yang namanya robot ya, kalau tidak ada manusia yang mengaturnya, tidak akan bisa jalan sendiri. Jadi kitalah yang sebagai pengatur AI ya. Jadi jangan gaptek dengan AI. Nah, masa depan AI. Masa depan kecerdasan buatan AI diperkirakan akan mengalami inovasi yang semakin kompleks, ekstensif, dan berbagai disiplin ilmu. AI diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar dalam otomatisasi industri, meningkatkan efisiensi di industri manufaktur, transportasi, dan layanan kesehatan. Teknologi seperti General AI atau AGI dengan kecerdasan yang sebanding atau bahkan lebih unggul dari manusia. Nah, ini masa depan AI. Jadi kesimpulan presentasi ya, teknologi kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat dan kini memainkan peran penting di bidang banyak masyarakat, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Kemampuan AI untuk menganalisis data, mengotomatisasikan operasi, dan membuat penilaian memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terlepas dari manfaatnya, AI menimbulkan masalah etika, privasi, dan penggantian tenaga kerja. Ya, jadi itu kesimpulan dari AI. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan ya, bagaimana teman-teman di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual itu bisa mengoptimalkan AI ya. Dengan ChatGPT ya, kita bisa membuat sebuah desain. Nah, desain apa? Desain brief. Ya, teman-teman tahu desain brief? Ada yang tahu desain brief apa? Nggak tahu. Nah, desain brief. Jadi desain brief itu desain yang sebelumnya itu yang sudah disepakatkan oleh kedua belah pihak ya, atau desain yang harus benar-benar dirancang ya untuk sebuah perusahaan atau bisnis ya. Misalnya mulai dari logo. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang apa? Lalu kita buatkan logonya yang sesuai dengan bidangnya ya. Terus juga di dalam logo itu ada filosofi. Tahu filosofi? Ya, contohnya ya kayak logo Garuda lah, lambang Garuda. Nah, itu kan setiap
sayap-sayapnya itu kan ada filosofinya, benar nggak? Ya, nah seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah desain brief, itu mulai dari logo aja ada filosofinya, ya. Terus juga dari warna perusahaan, ya, warna perusahaannya ciri khasnya apa? Misalnya, contohnya Gojek, warna ciri khas perusahaannya apa? Hijau, ya kan? Pertamina, warna perusahaannya apa? Merah, ya kan? Indosat, warna perusahaannya apa? Kuning. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan warna perusahaan, jadi di benak masyarakat itu ketika kita melihat warna itu, sudah ada logo itu bakal ketahuan, ya. Oh, ini mah warnanya Indosat. Oh, ini mah warnanya Gojek, gitu ya. Walaupun tidak ada tulisan Gojek, gitu ya, hanya logo doang dengan warna juga, itu masyarakat itu sudah mengenal. Oh, ini tuh punyanya Gojek. Kayak gitu. Itulah yang namanya desain brief. Setelah kita membuat logo penuh dengan filosofi dan ciri khas warna, ya, selanjutnya biasanya kita membuat sebuah kartu identitas, ya, atau ID card, ya, ID card perusahaan. Setelah itu seragam perusahaan karyawan, gitu ya, kita bikin, gitu ya. Misalnya seragam ciri khas Indomaret warnanya apa? Biru, kuning, merah, ya. Nah itu, ya. Terus selanjutnya setelah membuat seragam perusahaan, kita membuat packaging. You know packaging? Kemasan produk, ya. Kemasan produknya kita bikin, gitu ya. Habis itu paper bag dan masih banyak lagi kayak gitu. Nah, kita coba praktekkan, ya, teman-teman, bagaimana teman-teman menggunakan ChatGPT, ya, untuk menghasilkan desainnya. Selama ini teman-teman menggunakan ChatGPT untuk apa? Mencari jawaban. Betul tidak? Nah, ya. Nah, coba sekarang kita mencari yang lebih bermanfaat, ya, untuk bekal teman-teman ketika nanti PKL maupun lulus, ya. Karena prediksi kedepannya pasti teman-teman ketika lulus, ketika teman-teman menjadi desain grafis, pasti akan membutuhkan atau menggunakan AI, ya, untuk referensi desain, ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman kita sambil praktekkan. Silakan teman-teman buka atau akses ChatGPT-nya, ya. Oke, udah dibuka teman-teman ChatGPT-nya? Sudah, oke. Baik teman-teman, jika tampilan ChatGPT-nya sudah seperti ini, ya, kita bisa memodifikasi ChatGPT kita itu mau sebagai apa, ya. Karena robot itu kita bisa perintahkan apapun yang kita mau, betul? Ya. Nah, ChatGPT juga sama, ya. ChatGPT itu bisa kita atur dia itu mau sebagai apa, ya. Cara mengaturnya, ya, silakan diperhatikan cara mengaturnya. Nah, ini di bawah kiri kalian itu ada icon profilnya. Di bawah kiri yang warna biru. Nah, udah? Warna biru. Sebelah kiri bawah. Ya, yang warna biru. Oke? Oke, teman-teman silakan klik warna birunya. Oke? Udah? Nah, muncul kayak gini, ada pengaturan tingkat paket sesuaikan GPT, ya. Benar? Klik pengaturan. Klik pengaturan. Nah, sudah? Sudah. Nah, di sini akan muncul, ya. Ada umum, notifikasi, personalisasi, aplikasi, kontrol data, keamanan akun. Benar nggak? Nah, teman-teman, silakan klik personalisasi. Oke, udah? Udah. Oke, di sini di sampingnya ada instruksi custom. Ada nggak? Kalau bahasa Inggris itu instruction
Ya, custom instruction. Oke. Sudah diklik teman-teman? Sudah? Oke. Atau kalau teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris, ya, di umumnya, oke, teman-teman yang di chat GPT-nya itu menggunakan bahasa Inggris, di menu umumnya, teman-teman ubah dulu bahasanya itu, ya, language-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya, biar teman-teman tidak pusing. Oke, sudah diubah bahasanya? Oke, selanjutnya kita personalisasi ya, tadi ya. Kita klik personalisasi, terus instruksi custom. Oke, udah diklik teman-teman? Udah, kita klik yang aktifnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini bisa memilih, ya. Di sini kita kosongkan dulu ya. Oke. Di sini ChatGPT harus memanggil Anda dengan sebutan apa? Ya, misalnya panggilan misalnya nama kalian ya. Misalnya kalau saya misalnya Fahmi ya. Gitu. Atau Bapak Fahmi itu bisa. Ya. Selanjutnya apa pekerjaan Anda? Misalnya desainer, silakan ketik desainer atau desain grafis. Apa pekerjaan Anda? Itu ketik desain grafis. Nah, selanjutnya sifat apa yang harus dimiliki ChatGPT? Nah, ya, sifat apa nih teman-teman ya? Teman-teman ketikkan ya. Misalnya melakukan ya. Ditulis silakan sifat apa yang harus dilakukan dimiliki ChatGPT. Melakukan riset mendalam. Melakukan riset mendalam tentang desain grafis. Oke? Sudah? Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang di bawah. Yang di bawah ada hal yang lain harus ChatGPT ketahui tentang Anda. Nah, misalnya desain, tulis desain brief. Desain brief, BRIEF. Desain brief. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan klik. Kalau sudah, silakan klik simpan. Nah, sudah tersimpan? Nah, tekan atau klik X. Di sampingnya klik X. Oke, sudah? Nah, oke, otomatis di ChatGPT kita ya, di ChatGPT kita itu akan berubah. ChatGPT-nya itu menjadi seorang desainer ya. Jadi otomatis kita bisa melakukan atau mencari referensi desain melalui ChatGPT ya. Nah, oke teman-teman, silakan ikuti prompt-nya ya. Yuk, silakan diketik prompt-nya. Ya, sudah siap? Ya, yuk silakan diketikkan prompt-nya di sini ya. Buatkan saya desain brief atau desain brief ya. Nggak jelas nih, gedein tuh.
Buatkan saya desain brief. Oke? Pada perusahaan ya. Pada perusahaan, misalnya kalian mau bikin perusahaan apa? Makanan apa nih? Tradisional atau apa? Hah? Misalnya pada perusahaan seblak, ya, seblak apa ya? Seblak doer misalnya ya. Pada perusahaan seblak doer. Oke? Bergerak di bidang makanan. Ya. Bergerak di bidang makanan, ya. Oke. Selanjutnya, koma. Buatkan lengkap dengan logo berbasis filosofi Oke? Buatkan lengkap dengan logo berbasis filosofi. Oke. Dan filosofi, koma, ciri khas warna perusahaan, koma. Oke. Ciri khas warna perusahaan. Terus selanjutnya mock up ya. Tuh. MOCKUP, mock up. Oke. Mock up kartu nama, ya. Oke, koma, mock up seragam karyawan, ya. Mock-up seragam karyawan, koma. Oke. Dan kemasan. Oke. Sudah? Nah, silakan teman-teman di enter ya, atau dikirim promnya. Nah, nanti ada hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman, ketika ya sudah ada hasilnya ya, ketika sudah ada hasilnya, teman-teman harus bisa namanya mengecek terlebih dahulu ya, apakah benar-benar sesuai dengan keinginan teman-teman atau tidak ya. Harus dibaca dulu ya, harus di QC namanya ya, harus dicek ya apakah sudah sesuai dengan
keinginan teman-teman ya, atau harus dilakukan perubahan lagi ya. Nah, di sini di bawahnya, paling bawah ada tulisannya, kalau Bapak atau teman-teman, saya bisa bikinkan visual mockup logo kartu nama seragam kemasan dalam bentuk gambar agar lebih konkret. Mau saya buatkan dulu desain logonya berbasis filosofi di atas, ya. Lanjut ke mockup kartu nama seragam dan kemasan. Nah, kita ketikkan ya, ya. Ketikkan ya. Nah, sudah? Nah, sekarang kalau misalnya sudah muncul gambar, berarti sudah langsung dibuatkan. Tapi jika ada balasan lagi, mau saya langsung buatkan versi visualnya, ya kalian langsung jawab ya, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dibuatkan gambarnya, tinggal menunggu loadingnya saja, ya. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya logonya tuh, Seblak Doer, gitu ya. Nah, ini sudah dibuatkan, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau sudah, nah selanjutnya teman-teman ketikkan, buatkan visual mock-up, ya, buatkan visual mockup kartu nama perusahaan. Nah, klik enter lagi. Nah, kita tunggu lagi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendapatkan sebuah kartu nama ya. Nah, kartu namanya ini ya. Selanjutnya kita buatkan lagi. Udah muncul teman-teman kartu nama? Video. Sudah muncul teman-teman kartu namanya? Oke. Sekarang teman-teman buatkan visualnya, mock-up seragam karyawan. Oke, ditunggu lagi. Nah, ini teman-teman ya. Untuk seragamnya sudah dibuatkan ya. Oke. Selanjutnya buatkan saya kemasan, buatkan saya mock up kemasannya. Oke, kita tunggu kembali ya untuk hasilnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudah muncul kemasan Seblak Doer ya. Nah, jadi ini ya dari mulai logo ya, seblak ya, kartu nama ya, dan seragam serta packaging seblak ya yang kita bangun ya, perusahaan yang kita bangun itu sudah ada gambaran. Oke teman-teman, silakan perhatikan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, teman-teman dalam dunia desain ya bisa menggunakan ya
menggunakan AI atau bisa dibantu oleh AI dalam kita mencari referensi. Tetap teman-teman tidak bisa menggunakan AI 100%, ya. Tetap teman-teman harus mengecek ulang, ya, atau meng-QC ulang, ya, apakah si desain itu benar-benar sesuai oleh kita, ya, atau tidak. Jika masih ada yang kurang, teman-teman silakan dikembangkan lagi, seperti itu, ya. Jadi AI, ya, ketika kita menggunakan AI itu hanya sebagai referensi, ya, atau kita juga benar-benar bisa menggunakan 100% jika teman-teman mengulik, ya, atau merubah promptnya sesuai hasilnya itu sampai dengan keinginan kita, seperti itu, ya. Jadi teman-teman silahkan memperdalami ChatGPT untuk dimanfaatkan sebagai jurusan teman-teman, ya, ketika mendesain, ya. Nah, nanti juga persiapan PKL teman-teman coba untuk mencari referensi, silahkan menggunakan ChatGPT yang tadi kita praktekkan dengan menggunakan prompt yang barusan kita pakai, seperti itu. Oke, paham? Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah dapat ilmu pengetahuan tentang ChatGPT? Sudah, ya? Ya, jadi bukan hanya menggunakan ChatGPT mencari jawaban, ya, tapi kita bisa menghasilkan sebuah karya, ya. Jadi teman-teman silakan nanti kita lanjutkan kembali, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Kita akan menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan AI, ya. Nah, oke, silakan teman-teman kita akhiri, ya, atas pertemuan kali ini, ya. Waktu kita sudah selesai. Silakan di shutdown komputernya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.